Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Ada di tengah-tengah kita, amin. Mari bersama kita puji dan tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Sing. Ku kagum 1000 rasa hadiratmu, mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Terpana, tertegun aku dibuatmu, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Angkat suaramu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. 1000 rasa. Ku kagum 1000 rasa hadiratmu, mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Terpana, terpana, tertegun aku dibuatmu, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Mari sama-sama kita menari bagi Tuhan. Mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. 1000 rasa. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Hadirmu
mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. One more time. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadirat. Lu mengubah sifatku, menyinari kegelapan. Amin. Melukiskannya hadiratmu. Seribu rasa. Sovereign God, you are lifted up, still you're here.
thank you for your presence, Lord. We want to bless your name. We want to sing for your holiness, God. All blessings and honor to you, Lord. Hallelujah. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all names we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forever. Wonderful your name in
praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forever. Sing holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord. We'll sing. We praise forevermore. Oh, we praise you, Lord. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forever. We praise you, Jesus, we sing holy, holy is the Lord. You're worthy to be praised, oh God. All honor to you, Lord Jesus. We worship you. We worship you. Oh, sing holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. The glory of our Lord, the glory of our Lord. We praise you forevermore. The glory of our
Kami mengucap syukur Tuhan, hadirat Allah begitu manis buat hidup kami. Engkau menjamah hati kami, Engkau menyentuh hati kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sedang menyapa Anda kembali di dalam hadirat Tuhan dan bersama-sama beribadah secara online. Bapak Ibu Saudara, Connect Group tetap diadakan secara online. Saya mendorong Anda untuk tetap terhubung, terkonek dengan Connect Group yang ada. Dan bagi Anda yang rindu berjoin atau bergabung di dalam CG, Anda dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar Anda. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, inilah saatnya kita memberikan persembahan. Anda dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer nomor rekening yang tertera di layar Anda. Dan selanjutnya saya akan pimpin di dalam doa untuk memberikan persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan buat hidupan kami ya Tuhan. Engkau begitu baik dan begitu luar biasa atas hidup kami. Engkau memberkati kami sampai hari ini. Begitu besar kasih-Mu atas kami ya Tuhan. Dan hari ini kami ingin memberikan persembahan. Kami ingin memberikan yang terbaik dan kami ingin memberikannya dengan sukacita. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. We worship you. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, sehingga Engkau menuntun kami berjalan sampai dengan sejauh ini. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, tentunya kami pun tak berdaya. Tapi karena kesetiaan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan kekuatan yang dari Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kami mengucap syukur untuk itu. Tuhan, kami datang menghampiri-Mu dengan ucapan syukur dan kerinduan yang begitu besar, untuk kami terus bisa ada di dalam hadirat-Mu, dan berjalan kemanapun kami pergi, hadirat-Mu menyertai kami. Hari ini kami tahu Tuhan sudah menyediakan firman bagi setiap kami. Karena kami hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Engkau mengasihi kami, Engkau akan menuntun, Engkau akan berbicara, Engkau akan menyelidiki kedalaman batin kami, bukan untuk menghakimi atau mengintimidasi, tetapi dengan kasih-Mu akan menuntun kami, membawa kami maju jalan dalam kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami aman, kami buka hati kami lebar-lebar untuk Allah berbicara, untuk firman-Mu menerangi hati dan langkah kami, untuk kehendak-Mu menyelidiki kedalaman batin kami, sehingga kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi juga seluruh jemaat-Mu, seluruh keluargaku, keluarga rohaniku, dimanapun mereka bergabung di dalam ibadah kali ini. Hadirat-Mu menjamah dan mengurapi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap diberkati dan kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Anda semua, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai dan menuntun setiap hidup kita. Dan hari ini saya tahu kita semua semakin mendekati penghujung tahun, dan ini menjadi waktu yang tepat juga untuk kita kembali merenungkan, melihat kembali sepanjang 1 tahun ini, bulan-bulan yang sudah kita lewati, apa saja yang kita sudah kerjakan. Oke, kalau kita menemukan ada banyak kekurangan, lalu ada banyak salah atau ada teledornya, maka tidak perlu terintimidasi, tetapi pelajarilah untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, ya. Nah, kalau kita menemukan apa yang kita sudah tanam, apa yang kita sudah bangun, dan ternyata itu bertumbuh semuanya, syukurilah atas semua pencapaian itu, tapi pelihara dengan sepenuh hati. Nah, kalau sampai ada hal-hal yang kita miss, contoh ketika kita mulai tahun ini dengan situasi seperti sekarang ini, ada ide-ide atau plan-plan yang mungkin tidak bisa dikerjakan atau harus ditunda, maka renungkan, kalau memang itu perlu, maka taruhlah itu di tahun yang akan datang. Serahkan sama Tuhan dan berkata, Tuhan, jika Engkau menghendaki, maka aku akan mengerjakan ini dan itu. Renungkan apa yang sudah dikerjakan dan persiapkan setiap diri kita untuk ada di dalam tahun yang baru. Karena setiap tahun yang Tuhan sediakan pasti ada kemuliaan demi kemuliaannya. Katakan amin. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Jika Anda ingin mencatat judulnya adalah Terus Pakai Aku ya Tuhan. Judul khotbahnya pada kesempatan kali ini adalah Terus Pakai Aku ya Tuhan. Seperti sebuah komitmen, seperti sebuah seruan doa hati kita untuk terus dipakai sama Tuhan. Nah, saya percaya firman ini akan berbicara bagi sekelompok orang yang Anda sendiri mungkin sedang mempertimbangkan untuk terjun masuk ke dalam pelayanan yang mungkin selama ini Anda belum kerjakan itu. Bisa jadi oleh karena kesibukan atau padatnya jadwal dan tanggung jawab di luar apa yang Anda harus kerja dan bangun. Lalu Anda berpikir belum ada waktu, tetapi Anda sudah punya kerinduan. Maka saya berdoa firman ini akan meneguhkan. Firman ini akan mendorong Anda untuk masuk ke dalam sebuah pelayanan yang sudah menjadi beban di hati ini. Untuk membangunnya dalam komitmen. Kerjakan. Tuhan berfirman akan memberikan penjelasannya kepadamu yang akan menuntun langkah kaki setiap Anda. Tapi firman ini juga menjadi sebuah pendorong dan peneguhan bagi semua orang yang hari ini sedang ada dalam
ladang pelayanan. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan di dalam gereja, ministry-ministry yang Anda ambil dan Anda kembangkan, semua yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, dalam pelayanan Anda, maka teguhkanlah hatimu untuk mengerjakannya selalu. Dalam hati yang rindu, dalam semangat, dalam roh yang menyala-nyala, kerjakanlah itu. Jika didapati ada orang-orang yang sudah sekian lama melayani, kemudian ternyata ada banyak benturan, gesekan, atau tantangan, oke? Lalu juga ada mungkin tanggung jawab ditambahkan lebih banyak. Kemudian sampai satu titik Anda merasa lelah atau capek untuk mengerjakan semua ini, maka perlu waktu untuk Anda mengevaluasi semua yang Anda kerjakan. Tetapi jangan pernah memadamkan spirit atau kerinduanmu untuk terus melayani Tuhan. Mungkin ada adjustment, tetapi jangan kehilangan hati untuk terus melayani Dia. Sehingga menjadi doa kita ketika mendengar firman ini dan di akhir khotbah ini kita semua berkata, Tuhan terus pakai aku. Terus pakai aku ya Allah di dalam rencana Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat ini, perikop ini populer dan tentunya bagi setiap kita, apalagi orang-orang yang melayani, menurut saya ayat ini sangat-sangat meneguhkan menjadi dasar keputusan kehidupan kita. Tapi izinkan saya mengupasnya dari rema-rema yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya berdoa ini menjadi sesuatu yang baru bagi hidup Anda. Oke? Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Anda sudah menemukan? Kita baca sekilas keseluruhan 14 sampai 30 ya. Nanti ada beberapa ayat yang menjadi fokus kita, yang menjadi penekanannya. Demikian firman Tuhan ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada yang menjalankan uang, supaya sekembaliku
menerima serta dengan bunganya. 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda semua tahu dengan baik perikop ini, perumpamaan ini. Tetapi saya ingin berbicara dari sisi sebuah pelayanan. Anda berkata, Pastor, saya mengerjakan apapun sebenarnya di dalam hidup ini adalah sebuah pelayanan. Seperti yang saya sharekan minggu lalu ketika orang berpikir menjadi seorang ayah adalah pelayanan. Menjadi seorang ibu yang baik adalah pelayanan. Menjadi istri, menjadi suami adalah pelayanan. Bekerja, melakukan yang terbaik bagi company, kemudian menghormati majikan, dan seterusnya. Itu semua adalah pelayanan yang baik dan memuliakan Tuhan. Betul, saya setuju Bapak Ibu Saudara. Itu adalah pelayanan karena semua aspek hidup kita memuliakan. Hati kita, hati hamba. Tapi izinkan kali ini saya juga berbicara secara spesifik mengenai sebuah pelayanan yang Anda ambil. Bukan secara universal, itu penting sekali yang tadi saya sebut, yang saya mention. Tetapi adalah pelayanan-pelayanan, bisa jadi itu ministry di gereja dengan berbagai macam bentuknya. Oke, mungkin ada yang pelayanan anak, ada yang pelayanan multimedia, ada yang praise and worship, ada yang doa, desain, dan apapun itu. Usher kah, pendoa kah, lalu yang mengurusi sosial media misalnya, karena pelayanan sekarang berkembang dan begitu banyak diciptakan peluang-peluang untuk semua jemaat bisa terlibat di dalamnya. Nah, saya ingin berkata spesifik tentang ministry yang Anda kerjakan di dalam gereja atau pelayanan yang Anda emban, baik di pengembalaan, departemental, ministry, apapun itu. Nah, mari kita lihat dari perikop ini sebenarnya bagaimana kita menilai dan melihat sehingga kita bisa membangun pelayanan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, poin pertama adalah pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Ada banyak orang menyadari ini, tetapi tidak banyak orang betul-betul menghidupi prinsip ini. Nah, mari lihat dari tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam Matius pasal 25 untuk meneguhkan poin yang pertama, bahwa pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Di sini, di dalam pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, kita menemukan ada dua tokoh di sini, yaitu yang pertama adalah Tuan, dan yang kedua saya kelompokkan adalah hamba-hambanya. Ada 3 hamba diceritakan. Tapi ada Tuan dan hambanya, hamba-hambanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu dari sisi tuannya. Di sini Alkitab menjelaskan bahwa tuan di sini adalah orang yang berada, orang yang berkecukupan. Nanti Anda akan lihat ada perikop-perikop yang lain yang menceritakan ya kurang lebih prinsipnya sama. Bahwa tuan ini bukanlah yang miskin atau susah, tetapi adalah orang yang berada. Bahkan di dalam cerita ini dia punya hamba-hamba. Dijelaskan ada 3 di situ. Tetapi tidak diberitahu sebenarnya ada berapa banyak hamba yang dia punya. Tapi 3 orang ini mewakili cerita dari hamba-hamba yang dia miliki. Nah, Tuhan ini bukan memberikan tugas kepada hamba-hambanya, tetapi memberikan talenta. Dan dikatakan di situ memberikan talenta berdasarkan kesanggupan. Jadi tuannya ini tahu betul setiap kapasitas dari hamba-hambanya. Tuan ini bukan hanya punya pegawai, tapi dia sangat memperhatikan hamba-hambanya sehingga dia tahu kapasitas hambanya. Tidak diberikan atau dituntut berlebihan, tidak juga diberikan kurang. Tetapi sesuai dengan kapasitas mereka. Ini Tuan yang baik. Mempercayakan, lalu mengetahui kapasitas hamba-hambanya, lalu diberikan 5, 2, dan 1. Itu adalah kepercayaan yang besar. Karena jangan terkecoh dengan 1.
sekalipun dapat 1, ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, itu 1 pun itu mewakili angka yang besar. Karena 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram, dan ada yang mengartikan itu 6.000 dinar. Oke, 1 dinar 1 upah 1 hari. Jadi 6.000 dinar itu seolah-olah upah untuk kurang lebih 20 tahun. Atau juga ada yang mengartikan 1 talenta itu 10.000 hari kerja. Jadi kalau diperhatikan maka 1 talenta itu kurang lebih 1 sampai 1,5 miliar kalau itu dirupiahkan. Saya coba hitung-hitung. Nah, tuan ini, majikan ini punya banyak. Kalau kita lihat cuma 1 talenta rasanya kecil. Coba artikan 1 orang diberikan kepercayaan 1 miliar, 1,5 miliar. Dan majikan ini bukan hanya beri 1 loh ya. Kepada orang ini 1, kepada orang itu 2, kepada orang ini 3. Jadi waktu bersamaan dia melepaskan kurang lebih 8-12 miliar untuk diserahkan kepada hamba-hambanya. Dan ini adalah keputusan yang besar karena dia mengambil sebuah risiko untuk mempercayai hambanya mengerjakan dan mengelola harta yang dia miliki. Nah, perhatikan itu dari sisi tuan. Jadi tuannya itu hebat, tuannya itu baik, tuannya itu luar biasa. Tapi sekarang lihat dari sisi hamba. Nah, hamba-hamba di sini adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan tugas pekerjaan. Oke? Karena dia adalah dikatakan hamba. Tetapi di dalam perikop ini diberikan sebuah kepercayaan. Jadi majikannya ini pergi bukan menambah tugas. Jangan lupa bersihkan ini, jangan lupa kerjakan ini, jangan lupa lakukan ini. Ingat ya, kamu harus kerjakan ini. Bukan kerjaan. Tapi waktu dia pergi, yang diberikan adalah kepercayaan. Kalau Anda jadi hamba pada waktu itu, salah satu dari mereka, tentu Anda akan melihat, wow, aku selama ini mengabdi, aku selama ini bekerja, mengerjakan tugas. Sekarang bukan lagi tugas yang diberikan, tapi harta yang dipercayakan. Wah, ini sebuah kepercayaan. Dan bukan hanya mengerjakan talenta itu, tapi sadarkah Anda? Posisinya menjadi berubah. Sebelumnya mereka adalah hamba. Tapi sekarang ketika mereka mengerjakan harta tuannya, mereka berubah menjadi partner. Mereka berubah menjadi kawan sekerja. Mereka berubah menjadi mitra. Nanti kita lihat ya dari perikop yang berikutnya. Cerita yang mirip ini Anda akan temukan. Lalu di situ juga dari sisi hamba-hamba ini mereka menerima sesuatu yang mereka sendiri mungkin tidak bisa melihat bahwa diri mereka itu punya kapasitas 5. Yang dipercaya 2 talenta, mereka sendiri juga tidak bisa melihat kalau diri mereka itu punya kapasitas mengelola 2 talenta. Karena bukan mereka yang minta, tapi tuannya yang lihat dan tuannya mempercayakan. Sehingga waktu dia terima 2 talenta itu dia pikir, waduh gimana ngerjain 2 talenta? Aku sendiri ini gak yakin kalau aku ini bisa mengerjakan 2 talenta. Berapa banyak orang yang memulai ministry atau pelayanannya juga, ingatkah di hari pertama ketika Anda mengerjakan pelayanan? Itu deg-degannya, waduh ketika Anda mengerjakan yang pertama kali Anda rasa kayak, aduh bisa gak aku ya? Bisa gak aku ya? Aduh Tuhan kasih aku kemampuan, urapi aku, tolong aku, ini pelayananku yang perdana, yang pertama. Karena waktu kepercayaan itu diberikan, hamba-hamba itu sendiri belum tentu bisa melihat dirinya itu punya kapasitas. Tapi Tuhan ini hebat. Karena Tuhan ini bisa melihat kapasitas orang-orang ini, lalu diberikan sesuai dengan kapasitasnya. Kerjakan 5, kerjakan 2, kerjakan 1 sesuai dengan kapasitasmu. Tapi di mata tuannya sebenarnya Tuhan ini melihat, dengan aku berikan 5, aku bisa lihat tanganmu akan mengelola 10. Dengan aku berikan 2, aku bisa lihat tanganmu akan mengelola 4. Jadi Tuhan ini tahu kapasitas orang itu, dan Tuhan ini tahu bahwa satu hari nanti kamu akan bisa, kamu akan berkembang, kamu akan bertumbuh. Kamu akan kupercayakan lebih. Oleh karena itu kerjakan dulu 2, kerjakan dulu 1, kerjakan 5. Dan untuk itu aku akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Karena lewat itu kamu akan sanggup mengerjakan hal-hal atau tanggung jawab yang lebih besar.
Wah, ini adalah Tuhan yang hebat. Dan hamba-hamba ini sangat beruntung harusnya, kecuali yang satu orang itu punya persepsi dan cara pikir yang keliru tentang Tuhannya. Tuhan ini jahat, mengambil dari tempat yang dia tidak menaburnya. Dia nggak bisa lihat dari sisi yang saya ceritakan tadi ini, teman-teman. Dua orang yang lain melihat itu, wah, mereka lihat ini sebagai sebuah anugerah yang mereka segera mengerjakannya. Demikian pula seharusnya setiap kita melihat semua pelayanan yang ada, yang hari ini kita emban atau yang terbuka di depan kita, untuk semuanya kita tahu bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan buka bagi hidup kita. Karena ketika kita berani mengerjakan 2 talenta itu, ketika kita berani mengerjakan hanya 1 talenta itu, sekalipun 1 itu besar, artinya tapi itu akan bermulti sehingga hidupmu akan dikembangkan oleh Tuhan. Itu sama seperti kisah di mana di dalam Matius pasal 20 ada seorang tuan yang punya kebun anggur. Lalu dia deal 1 hari bekerja 1 dinar. Lalu dia memanggil orang-orang bekerja jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore. Dan waktu mereka selesai bekerja 1 hari itu semua dapat 1 dinar. Baik yang masuk jam 5 dapat 1 dinar. Yang masuk jam 3 dapat 1 dinar. Yang masuk jam 12 dapat 1 dinar. Anda tahu ceritanya kan? Yang masuk dari awal protes, dia berkata, kok kamu kasih sama? Tuannya berkata, aku kan sudah bilang 1 hari 1 dinar. Yang menarik adalah tuan ini punya kebun anggur. Lalu dia pergi mencari orang-orang untuk bekerja di ladangnya. Dan ayat itu menceritakan bahwa yang dia jumpai adalah orang-orang yang nganggur. Kenapa kamu nganggur? Kenapa kamu nganggur? Kenapa kamu nganggur? Tidak ada orang yang bayar saya untuk bekerja. Kalau begitu, kamu kerja di tempatku. Kalau betul-betul butuh pengerja, maka nggak usah cari yang nganggur. Cari yang profesional. Tapi semua cerita ini untuk menunjukkan bahwa setiap pelayanan yang diberikan atau dibuka kesempatan untuk kita mengerjakannya untuk Tuhan adalah sebuah kasih dan kemurahan dan anugerah Tuhan bagi hidup kita. Dan harusnya kalau betul-betul sebagai pengusaha yang tujuannya cuan atau untung, maka yang kerja jam 5 jangan kasih 1 dinar. 1 dinar itu seharian kerjanya. Yang kerja jam 5 kasih sedikit aja, karena toh cuma kerja 1-2 jam. Tapi Tuhan ini sebenarnya ingin menceritakan fokusnya itu bukanlah seberapa berat atau seberapa banyak model dari pelayanan itu. Tapi lihatlah bahwa di balik semua ini adalah sebuah anugerah yang diberikan bagi hidup kita. Ketika kita mengerjakannya, lihatlah itu sebagai sebuah anugerah. Jangan terjebak dan jadi sempit pikiran kita dengan berkata, ya aku pelayanan ini karena gereja membutuhkan aku. Apa yang bisa kutolong ya kutolong lah. Seolah-olah kayak gereja itu, seolah-olah kayak organisasi itu atau gereja itu begitu lemah sehingga kita perlu masuk dan menolongnya. Seolah-olah kita yang jadi jauh lebih hebat. Ya oke lah, aku tolong lah, aku bantu lah. Aku tolong lah, aku bantu lah. Betul gak itu? Bisa jadi betul, memang kita membantu karena kita meluangkan waktu kita. Tapi kalau kita cuma lihat hanya itu, menurut saya terlalu remeh, terlalu rendah. Tapi lihatlah bahwa setiap kesempatan itu adalah sebuah anugerah. Saya pergi merintis beberapa tempat. Dari satu kota, lalu kemudian ke kota. Saya melihat dengan cara pandang ini. Sehingga ini membuat saya setiap kali ketika saya datang ke sebuah kota atau merintis atau membangun sebuah pelayanan, saya punya sebuah mental yang firm, yang stabil, yang kokoh. Kenapa? Karena saya tidak datang untuk mengemis dan berkata kepada orang, ayo tolonglah bantu pelayanan, ayo tolonglah, bantulah. Saya menghindari kata-kata itu. Karena saya tahu ini bukanlah saya pakai kata ini ya, bukanlah saya mengemis untuk orang, ayo pelayanan. Kalau sampai ada orang-orang yang berkata kepadamu, ayo pelayanan, bukan keluar dari mengemis, tapi karena dia mengasihimu dan ingin mendorongmu masuk dan meresponi kasih karunia ini, ambillah saudara-saudara. Jangan remehkan itu. Tapi kalau saya datang ke satu tempat, saya akan hindari kata-kata itu. Bukan mau angkuh atau sombong. Tetapi saya tahu waktu kita membangun sesuatu,
maka akan terbukalah kesempatan-kesempatan, tercurahlah anugerah demi anugerah untuk orang-orang bisa melihat dan berkata, ini kesempatan untuk aku melayani. Wow, baru merintis ya, ini kesempatan untuk aku terlibat membangun. Wow, baru mulai ya, ini kesempatan, ini kesempatan, ini kesempatan. Anugerah dibuka, anugerah diberi, anugerah ditunjukkan kepadamu untuk engkau semua terlibat dan ambil bagian di dalamnya. Sehingga ketika saya pergi untuk merintis kemana, membangun gereja, membuka ministry, satu hal di dalam hati saya tahu Tuhan ada anugerah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang saya jumpai. Dan saya percaya ada orang-orang pula yang akan merespon. Bukan karena orang-orang berkata, please pelayanan bantulah, please pelayanan bantulah. No, please jangan rendahkan. Jangan remehkan itu. Karena itu adalah anugerah. Sebuah kesempatan yang Tuhan berikan sehingga semua kita terlibat. Untuk semua teman-teman yang menyaksikan hari ini, yang ada di CG di Kambodia, yang ada di CG Filipina, yang ada di Hong Kong, yang ada di Sabah, Sarawak, Johor Bahru, dan sejauh mana Tuhan panggil Anda untuk terkonek dengan visi ini. Ayo kerjakan. Ayo lihat ini sebagai sebuah anugerah dan kesempatan. Baru mau merintis ya pastor. Seneng. Ini kesempatannya besar untuk aku bisa melayani Tuhan. Bukan posisi, tapi menerima anugerah ini. Itu bagian yang pertama. Yaitu pelayanan adalah sebuah anugerah. Karena itu untungnya bagi hamba-hambanya. Bagi Anda. Ketika saya dan engkau melayani, sebenarnya benefitnya bukan untuk Tuhan. Oke, Tuhan ini dalam perikop ini dia punya banyak harta. Biarkan hamba-hambanya tetap jadi hambanya. Gak usah percayakan talenta. Toh dia juga punya banyak. Tapi setiap kali pelayanan itu dikerjakan, benefitnya adalah untuk kita hamba-hambanya. Ya, nah, sekarang lihat poin yang kedua. Lihat ayat yang ke-19. Bagaimana kita melihat pelayanan itu? Yang pertama adalah pelayanan itu anugerah. Yang kedua, ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, demikian. Anda sudah temukan Matius pasal 25 ayat 19. Firman Tuhan berkata, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20 selanjutnya, ada yang bawa 5 talenta menghasilkan 5, 2 talenta menghasilkan 2 talenta, 1 mengembalikan talentanya kepada Tuhan. Anda tahu. Tapi ayat yang ke-19 dikatakan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, kata lama di sini menunjukkan waktu yang tidak terduga. Tidak dijelaskan lama di sini berarti lama dari sisi berapa puluh tahun begitu, tidak ditunjukkan begitu. Tetapi kata lama di sini lebih menunjukkan pada waktu yang tidak terduga. Sehingga kata lama bukan durasi yang panjang, tapi menurut saya bisa jadi singkat dan tiba-tiba. Kenapa? Karena dikatakan di situ tuan ini pergi ke luar negeri. Bukan untuk pindah rumah, bukan untuk pindah kerjaan, tapi menurut saya dia bisa jadi dia berlibur, atau bisa jadi mungkin bisnis trip. Tetapi yang pasti dia kembali, karena modalnya sudah diberikan kepada yang 1, kepada 2, dan kepada 5. Jadi dia kembali untuk mengadakan perhitungan dalam waktu menurut saya singkat dan tidak terduga. Di dalam perikop yang lain, di dalam Lukas pasal yang ke-19, Anda buka sebentar bersama dengan saya, Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas pasal 19. Demikian firman Tuhan. Anda sudah temukan? Mari kita baca sama-sama Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang ke-11, perumpamaan tentang uang mina. Ini kurang lebih sama. Tapi di sini Anda lihat ayatnya ya. 11 berkata, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem
dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Jadi sama ya, kayak cerita yang tadi ya. Tadi seorang tuan yang pergi ke luar negeri. Ya, tapi di sini dikatakan seorang bangsawan. Sama nih tokohnya. Mereka ini berkecukupan, mereka punya semuanya. Bahkan di sini diperjelas, bangsawan ini pergi jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Wah, udah deh, dia sudah punya semuanya ini. Dia bukan cuma kaya, bangsawan, terpandang, tetapi secara posisi dia dinobatkan jadi raja. Nah, tapi dijelaskan bahwa kepergiannya bukan pindah, tapi kepergiannya dia kembali. Dan setelah itu baru kembali. Ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. 15. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ayat 16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ingat ya, tadi saya bilang ya, dari sisi hamba, waktu dipercayakan, dia dipercayakan 2, 5, 1 talenta sesuai dengan kapasitasnya. Tapi itu adalah jembatan untuk orang-orang ini dipercayakan lebih. Makanya di sini yang pegang 1 mina bawa 10 mina, lalu tuannya bilang apa? Berkuasalah atas 10 kota. Teman-teman sekalian, dari 1 mina menjadi 10 mina. Oke? Apa arti dari 1 menjadi 10 bagi seorang raja? Tidak terlalu berarti, bukan? Karena dia bangsawan, dia punya harta, dia punya posisi, dia punya jabatan. Jadi 1 jadi 10 bagi bangsawan, bagi raja ini, itu tidak berarti. Tapi menjadi sangat berarti bagi hamba-hamba ini, karena dijadikan penguasa 10 kota. Ingat tadi saya bilang ya, dari seorang hamba menjadi seorang mitra. Waktu kita melayani, hati kita hamba, tapi posisi kita adalah anak yang bekerja bersama dengan Bapa Sorgawi. Dia masih bekerja sampai hari ini, oleh karena itu aku anaknya, aku masih bekerja. Aku melayani sampai dengan hari ini. Tapi di sini dijelaskan poin yang kedua, catat, waktu kita singkat. Bagaimana kita melihat pelayanan? Yang pertama, pelayanan itu anugerah. Yang kedua, kita yang mengerjakan pelayanan, kita ini juga gak punya banyak waktu loh. Kita ini tidak hidup selamanya. Dan kita punya waktu yang tiba-tiba Tuhan bisa panggil dan berkata, sudah selesai waktumu. Dan beda-beda waktunya. Oke? Itu kalau kita bicara soal kehidupan. Tapi kalau bicara soal apa yang hari ini Tuhan percayakan, misalnya kita ada di Singapura. Siapa yang berani pasti bahwa kita akan selamanya di Singapura? Kecuali teman-teman yang Singaporean. Tentu akan ada di sini terus. Tapi Tuhan juga bisa bawa tuh kemana ya? Bisa lah ya, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tapi dengan semua yang terbatas, dengan waktu yang terbatas. Karena Tuhan itu tiba-tiba akan datang dan meminta pertanggungjawaban. Gitu. Aku sudah memberikanmu kesempatan, anugerah. Sombong sekali. Kenapa anugerah diberikan? Kenapa kamu tolak? Kalau kamu bahkan yang terima 1 talenta malah menyalah-nyalahkan tuannya, pelayanan ini kamu nggak ngerti apa, aku nih sibuk apa, ke urusan rumah tangga juga, pekerjaan juga, kita kasih banyak alasan, lalu dikasih lagi tugas. Kalau memang itu berlebihan, komunikasikan dengan baik tanpa meremehkan atau kehilangan hati untuk melayani. Komunikasikan.
Tapi jangan menjadi satu yang pemegang satu talenta lalu menyala-nyalakan Tuhan, inilah karena pelayanan lah maka aku tunggu dulu. 1, 2, 5 mina itu kalau kamu kerjakan talenta itu keuntungannya buat kamu. Bukan menjerumuskanmu, bukan menghancurkan hidupmu. Tapi itu jalan yang Tuhan bukakan, tawarkan. Karena di situ di balik itu semua Tuhan mengangkatmu menjadi mitranya dan mempercayakanmu 10 kota. Wah, dari seorang hamba tiba-tiba menjadi mitra. Dari seorang yang mengerjakan pekerjaan tiba-tiba menjadi pemimpin 10 kota. Wow Tuhan. Terima kasih loh. Tapi dengan waktu kita yang singkat ini, apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita mau bangun, bagaimana Anda melihatnya waktu yang singkat ini? Satu kali ketika saya merintis di Bandung, saya pergi ke Bandung, dan di dalam saat teduh saya, Tuhan waktu itu menemplak saya yang sampai hari ini saya ingat rema yang saya dapat hari itu. Apa? Karena waktu itu Tuhan berkata, Tuhan bertanya di saat teduh saya, kita ngobrol lalu Tuhan berkata, kamu punya waktu berapa lama di Bandung waktu awal-awal perintisan. Lalu saya berkata begini, wah saya masih punya 2 bulan gitu. Lalu waktu saat teduh itu saya dikoreksi, saya diingatkan, kamu bukan punya waktu 2 bulan, kamu hanya punya waktu 2 bulan. Kamu bukan masih punya 2 bulan, kamu hanya punya 2 bulan. Tiba-tiba kata yang saya berkata saya masih punya 2 bulan, lalu tiba-tiba berubah menjadi hanya 2 bulan. Seolah-olah kayak saya ditemplak, disadarkan urgensinya. Bahwa kalau kamu bilang saya masih punya 2 bulan, seolah-olah lebih santai. Tapi kalau kamu berkata saya hanya punya 2 bulan, maka seolah-olah Anda akan berpikir, apa yang harus saya kerjakan 2 bulan ini? Saya tinggal 2 bulan lagi, saya nggak punya banyak waktu. Sehingga apa yang saya kerjakan, pelayanan yang saya mau bangun, apa waktu saya nggak banyak, saya ingin maksimalkan waktu yang saya miliki. Salah satunya adalah ketika saya masuk dan saya ingin melayani Tuhan karena waktu saya terbatas. Sehingga saya ingin mendedikasikan semua yang terbatas ini tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika Anda hari ini menjadi orang muda atau youth, tidak selamanya Anda youth. Oke? Jika Anda hari ini ada di Singapura dan Anda berpikir Anda tinggal 6 bulan lagi, Anda mungkin perlu berkata, bukan masih 6 bulan lagi saya di Singapura, tapi mungkin Anda harus berkata, saya hanya punya 6 bulan lagi. Dari situ Anda tahu apa yang Anda harus kerjakan dengan waktu yang terbatas. Ketika Anda ada di satu tempat atau satu wilayah, lalu Anda lihat berapa lama Anda di situ, lalu Anda kira-kira kayaknya saya masih lama lah di sini, masih 3 tahun lagi. Anda bilang masih lama 3 tahun, atau Anda lihat saya hanya punya 3 tahun lagi. Ketika diganti kata hanya, tiba-tiba urgensinya muncul dan Anda akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakannya. Teman-teman sekalian, kita punya waktu yang singkat. Kita punya waktu yang terbatas. Sehingga seolah-olah gak bisa mau bangun semua, mau capai semuanya tuh gak bisa. Tapi tentukanlah pelayanan apa yang Anda ingin kerjakan dan bangun bersama-sama dengan pastor, bersama-sama dengan gerejamu, bersama-sama dengan kita. Tahukah, Anda setiap kali ibadah dimulai, selalu ada pernyataan atau perkataan iman, tuntunan yang Pastor Philip Gembala kita berikan, bukan? Dan salah satunya di situ dikatakan 2030 300 gereja berdiri. Kita akan melihat orang-orang itu didengungkan dan didengarkan terus. Waktu kita singkat kan, 10 tahun menjadi 300 gereja. Lalu ini loh, waktu itu dicetuskan tahun lalu, visinya dicetuskan. Tahun ini loh, 1 tahun sudah. Itu kemakan sama pandemi. Seolah-olah semuanya kayak jadi melambat. Tapi tidak loh ya, orang yang punya visi akan terus bergerak, akan terus berbuah, gak bisa dihambat. Tapi kenyataannya dari 10 tahun, 1 tahun itu seolah-olah kayak, iya ya, ini sudah di penghujung tahun loh. Plan yang kita buat, yang kita rancangkan tuh sebagian kayaknya gak bisa digenapi nih. Karena situasinya 1 tahun loh sudah pergi. Tinggal 9 tahun, 2021 sampai 2030. Belum lagi 1 juta murid dan 1000 gereja lokal yang kuat. Wah, Anda bayangkan gak? Bisa gak kita lihat itu semua di usia kita hidup?
Dan kita menyelesaikan itu semua. Pertanyaannya, kalau kita nggak melihat bahwa ini ada waktu yang singkat yang kita perlu kerjakan, kita akan anggap, oh ya nantilah, gampang lah. Gitu ya. Nanti lihat. Coba Anda bagi aja 2030 dari sekarang ini ya, 2021, 9 tahun 300 gereja. Hari ini kita sudah ada di bilangan 40 sekian. Masih ada 250. 250 untuk 9 tahun. Bagi setiap tahun berapa? Ayo. Kita berkata, nantilah masih 10 tahun. Hah? Sabah, Sarawak, Filipina, Kambodia, Vietnam, Myanmar, nantilah masih 10 tahun. Nantilah, potong 1 sudah pandemik. Hah? Tinggal 9 tahun. Lihat waktunya. Singkat kan? Terus apa yang kita mau kerjakan? Kalau kita menunda, maka tertunda lagi. Waktunya tinggal tambah singkat lagi. Makanya pastor berkata, segeralah membuat keputusan untuk terlibat. Jangan lihat itu lagi hanya sebuah visi dari gembalanya, itu punya pastornya lah. No, ambil itu sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu rumah, satu keluarga, mengerjakannya bersama-sama. Come on, apa yang bisa aku kerjakan? Pastor, aku kepengen terlibat pelayanan di Connect Group. Pastor, aku kepengen terlibat pelayanan di ibadah. Apa yang bisa aku ambil? Pastor, apalagi yang menjadi visi? Apalagi yang menjadi mimpi? Di mana aku bisa terlibat? Di mana aku bisa terlibat? 1, aku melihat pelayanan adalah anugerah. 2, kita hanya punya waktu, mentionlah berapa jumlahnya. Kita hanya punya waktu. Singkat, Tuhan akan datang mengadakan perhitungan untuk memberikan reward atau upah dalam hidup ini. Ambillah langkah untuk mengerjakannya. Saya pikir ketika kita fokus, waktu kita fokus mengerjakan aja 10 tahun ini, 1 tahun sudah diganggu oleh pandemi. Itu mau fokus loh. Terus pertanyaannya, kalau kita nggak fokus gimana? Yang fokus aja tantangannya banyak. Terus gimana ketika nggak fokus? Gimana ketika nggak orang melangkah, melayani, dan mengambil bagian? Kalau saya bisa berkata hari ini, please terus melayani. Please masuklah melayani. Ini bukan keluar dari spirit mengemis. Ini keluar dari sebuah spirit yang mengerti kasih karunia dan waktu yang terbatas yang kita miliki. Dan poin yang ketiga, Anda lihat di dalam ayat yang ke-26. Oke? Ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai hambaku yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Karena kamu lihatnya begitu, aku bicara dari sisi itu. Tapi kamu gak bisa lihat sisi anugerah yang besar. Tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada yang menjalankan uang. Supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10. Jadi yang punya 10 akhirnya dapat 1 jadi 11. Oke? Nah, saudara-saudara, ketika yang tidak berhasil, tidak mengerjakan itu diambil, saya coba membayangkan bahwa Tuhan ini sebenarnya tidak punya hanya 3, tapi 3 orang ini yang dipercayakan. Lalu ketika 3 orang ini dipercayakan, menurut Anda, hamba-hamba yang lain itu kepengen gak sih? Wah, kamu ya, kita ini rame loh. Kok cuma kamu 3 orang yang dipercayai, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Aku ya kepengen, mestinya begitu. Ketika dipercayai, apalagi diangkat menjadi mitra, bekerja bersama. Wah, diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Saya bayangkan hamba-hamba yang lain pun juga melihatnya dan menginginkannya. Oke? Nah, Anda lihat di dalam Matius pasal yang ke-20, ayat yang Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-14, cerita mengenai yang tadi bekerja jam 5 sore, jam 3 sore, jam 12 itu ya. Lihat Matius pasal 20, ayat yang ke-14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku?
Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, perhatikan ayat yang ke-16, kita baca sama-sama. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ternyata ada switch posisi. Orang yang di depan kemudian menjadi yang di belakang, dan orang yang di belakang menjadi orang yang di depan. Poin yang ketiga, melihat sebuah pelayanan. Ini pelayanan itu begitu mulia, dan Tuhan itu melihat kita ini adalah bagian yang bisa mengerjakannya. Sehingga menurut saya tidak boleh sombong, tetapi kita sendiri di hati ini harus teguh hati bahwa apa yang kita kerjakan ini penting, sehingga kita kerjakan sepenuh hati. Oke? Tetapi poin yang ketiga, ada banyak orang yang ngantri menginginkannya atau bisa menggantikanmu. Saya ulangi poin yang ketiga. Poin yang pertama, pelayanan itu anugerah. Yang kedua, kita punya waktu yang terbatas. Yang ketiga, ada banyak orang yang ngantri, menginginkan, dan siap menggantikannya. Makanya Alkitab berkata, ada orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saya tahu bahwa dalam sebuah pergerakan saya punya peran signifikan. Saya tidak boleh sombong karena itu. Tapi hati saya teguh bahwa saya punya peran signifikan. Tapi saya juga harus sadar dan mawas diri bahwa jika saya meremehkan itu semua, maka sebenarnya ada mungkin puluhan, ratusan, atau ribuan orang yang siap menggantikan saya. Saya bukan tidak mau tergantikan. Saya harus mempersiapkan orang, diwariskan ke orang lain untuk membangunnya. Tapi saya tidak mau sampai apa yang saya bangun akhirnya saya tertinggal. Saya tidak harus jadi nomor satu, tapi saya nggak mau jadi yang terbelakang. Apa yang saya sudah mulai dengan roh, saya mau akhiri dengan roh. Saya nggak mau saya mulai dengan roh, lalu Alkitab berkata kamu bodoh mengakhirinya dengan daging. Saya pikir apa yang kita hari ini sudah kerjakan, teman-teman sekalian, pertahankanlah. Bukan untuk proud, bukan untuk kebanggaan, pride, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kesombongan, tetapi ini mulia. Dan kerjakan terus, kerjakan terus. Jangan remehkan itu. Karena ada banyak orang yang siap menggantikan kita ketika kita teledor atau mengabaikannya. Jangan jadi orang yang sudah ada di depan, kemudian mundur ke belakang. Kalau Anda hari ini sudah mengerjakan dan membangun semua yang Tuhan percayakan, teruslah kerjakan. Teruslah kerjakan. Jangan abaikan, jangan rendahkan itu. Jangan anggap remeh dan ditukar dengan semangkuk kacang merah yang akhirnya meratap dan menangis dan menyesalinya. Kenapa aku remehkan warisan itu? Teruslah melayani Tuhan. Yang menjadi tema dan doa kita adalah, ya Tuhan, pakailah aku terus. Terus pakailah aku. Ya Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai. Saya mengajak Anda semuanya merenungkan dan bangkit berdiri. Semua orang-orang yang mendengarkan hari ini, libatkanlah dirimu. Putuskanlah menjadi orang yang melayani. Secara umum kah? Ataupun juga secara khusus di gereja atau rumah rohani. Kalau Anda hari ini sudah melayani, teruslah melayani dia. Ya, terus melayani dia. Akhiri tahun ini dengan melayani, mulai tahun depan dengan melayani, semakin melayani, semakin melayani. Oh, Tuhan memberkati Anda. Saya teringat ada sebuah lagu yang sederhana. Saya mau kita nyanyikan sama-sama. Simple, tapi menjadi doa ya. Menjadi dasar hati kita untuk menyembah Tuhan di akhir khotbah ini. Haleluya. Haleluya. Muramahata kasyana. Hidup ini adalah kesempatan. Murimahata kasyana nama-nama. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Mari angkat tangan kita. Ini doa kita sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi mari angkat tangan kita. Ini doa kita ya. Tuhan pakai kami. Tuhan pakai kami. Tuhan pakai kami. Kami tahu waktu kami terbatas. Tapi kami mau menyelesaikan visi. Kami mau melayani-Mu. Kami gak mau bercabang. Yang fokus aja tantangannya banyak. Apalagi orang yang suap-suap. Oh gak mau. Tuhan pakai kami. Pakai hidup kami. Pakai keluarga kami. Pakai masa muda kami. Pakai waktu kami yang sisa ini. Yang hanya sekian waktu lamanya. Bukan masih punya sekian lama. Tapi sisa sekian waktu. Hidup ini sudah jadi berkat. Saya rasakan hati Tuhan ketika saya menyampaikan firman ini. Dan saya percaya ketika kita menyembah di akhir khotbah ini, saya tahu Tuhan juga menjamah hatimu. Teman-teman, keluargaku, dimanapun Anda berada, pelayanan itu anugerah. Jangan remehkan, jangan murahkan. Kalau saya berkata, ayo melayani, itu bukan dari hati yang mengemis kepadamu. Tetapi hati yang berkobar. Karena sebenarnya profit atau keuntungannya, benefitnya bukan untuk Tuhan. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk anak cucumu, untuk generasi ke generasi. Aku rindu untuk diam di rumah Tuhan seumur hidup, untuk menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan itu akan mengalir sampai kepada generasi ke generasi. Layani dia, ambil beban, adopsi visi dari rumahmu, rumah rohani. Ambil mimpi itu. Itu bukan hanya milik 1-2 orang dari pastormu, tapi itu warisan untuk semua kita. Ambil itu, kerjakan apa yang bisa. CG kah, pengembalaan kah, memperhatikan orang-orang, invite mereka datang, menggembalakan, sharing, apapun kerjakanlah. Karena itu anugerah. Dan yang kedua, kita punya waktu terbatas. Kita bukan masih punya, tapi kita hanya punya. Kita bukan masih punya, tapi boleh gak kita berkata, sisa waktunya tinggal segini. Ayo manfaatkan itu. Selagi aku masih kuat, selagi aku masih bisa, selagi aku masih mampu ya Tuhan, biarkan hidup ini jadi berkat. Dan aku tidak mau tergantikan oleh karena aku menjadi diberkati.
di depan. Aku tetap mau di depan. Aku tetap mau di depan. Apa yang aku mulai dengan roh, aku tak mau akhiri dengan daging. Mari kita sembah Dia. Ore mahata kasyana karamada kasyana namarana kasyana nanahayara namayara kayara mara. Hina magayara namara mara mara riara namara mara kasyana namara mara kayana handa kayara mas. Southeast Asia for Jesus. Southeast Asia for Jesus. Negara haniana namara mara 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 hasyana nama. Southeast Asia for Jesus. Southeast Asia for Jesus. Hong Kong, India, Rekahato sama Lara Gayara, from Singapore, dari Singapura, Rata Sudana pada Gayara maka para Gahasana, Inana nama Yara bara Hasana bara Cambodia, Filipina, Sabah, Sarawak, Malaysia, Johor Bahru, Thailand. Hasuri Bagaya Nama Vietnam, Thailand, Laos. Aku memanggil seluruh Southeast Asia. Ranakasana nama sampai kami melihat 2030 300 rumah rohani berdiri. Rahasina gaya rara gaya rahasiana nama gaya rabaya rabagasana rahasia kere gara rabara gara rabaya rabaya rabaya. Hiarobaya bahasa kira-kira bahaya rabarara. Rabagaya garia bagaya saudara rabaraba. Mari sama-sama naikkan doa kita. Mari sama-sama naikkan doa kita, katakan, oh Tuhan pakailah hidupku. Oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan pakailah. Saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak percaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. Tetap angkat tanganmu. Saya sudah ada di penghujung ibadah. Dan sebentar doa berkat akan dilepaskan bagimu. Tapi saya percaya Allah Roh Kudus masih terus menjamah banyak dari Anda. Hatimu masih, Roh Kudus masih berbicara dan beracara di dalam hatimu. Nikmati hadiratnya, terus di dalam hadiratnya, sampai kau dipuaskan dan Dia selesai berbicara kepadamu. Tapi firman ini akan terus menjadi rema. Terus ya, melayani ya, terus melayani ya, terus melayani. Tuhan, pakai aku. Terus pakai aku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari terima berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertaimu. Diurapilah tanganmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil. Satu tangan membangun keluargamu, membangun masa depanmu, membangun karir dan hidup. Satu tangan lagi membangun kerajaannya. Dua tangan produktif. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan semua berkat ini akan mengikuti langkah kaki kita. Kemanapun kita pergi. Apa yang dikerjakan tangan dibuat berhasil. Dan berkat ini bukan hanya bagi kita. Tapi sampai kepada anak cucu kita. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan kami menerima semua berkat ini.
hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Everybody clap your hands in the air together, come on. I turn my heart to sing. I move my feet.